Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, apa saja kira-kira kaidah kebahasaan dalam teks prosedur? Nanti kita akan simak bersama-sama. Saya harap kalian semua menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir ya, tidak setengah-setengah. Jangan lupa sebelum menyimak, kalian absen terlebih dahulu di kelas online Bahasa Indonesia e-learning. Yuk mari kita simak bersama-sama. Kebahasaan dalam teks prosedur yang pertama adalah jenis kalimat yang sering ada dalam teks prosedur apa saja. Yang pertama ada kalimat imperatif ya. Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerja yang isinya mengandung perintah atau suruhan. Ada kata kerja imperatif yang dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh, ada pastikan, tunjukkan, ceritakan, hindari, jadilah, taburi, dan tambahkan. Saya berikan contoh kalimatnya. Pastikan, dicontoh, pastikan adonan yang telah dicampur sudah kalis dan siap untuk dicetak. Lalu tunjukkan gerakan tari piring dengan tangan kanan. Lalu ceritakan, contoh kalimatnya, ceritakan peristiwa yang telah kamu alami kepada ibumu. Nah, itu contoh kata kerja yang isinya mengandung perintah beserta kalimatnya. Sudah paham ya mengenai kalimat imperatif ini? Disebut pula dengan kalimat perintah yang isinya menyuruh. Lalu ciri lagi ya, kalimat perintah itu pasti diakhiri dengan tanda seru. Karena kalimat yang diperuntukkan untuk memerintah atau menyuruh. Jadi diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya ada kalimat deklaratif. Jika tadi kalian sudah mempelajari mengenai kalimat imperatif yang diakhiri, ya kalimat suruhan yang diakhiri dengan tanda seru. Untuk kali ini kalimat deklaratif merupakan kalimat pernyataan yang bertujuan untuk memberitahukan informasi. Contoh, semua siswa diharapkan mengikuti pelajaran. Jadi diakhiri dengan tanda titik ya. Ini seperti kalimat berita. Ya, kalimat pernyataan berarti diakhiri dengan tanda titik ya. Lalu ada lumpia adalah salah satu makanan khas dari Semarang. Ini biasanya berada di bagian teks prosedur, bagian pendahuluan atau pembuka atau pengantar. Tuh. Banyak sekali kalimat deklaratif yang berada di kalimat di bagian pendahuluan. Lalu yang ketiga, jus alpukat memiliki banyak khasiat. Salah satunya adalah untuk menghaluskan kulit kita. Itu juga bagian dari pendahuluan dalam sebuah teks prosedur cara membuat jus alpukat. Seperti itu ya. Bisa ya membedakan antara kalimat imperatif dengan kalimat deklaratif. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalimat interrogatif yaitu kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Contoh, nah, mudah bukan cara membuat lumpia isi rebung? Ini biasanya bisa untuk melengkapi bagian penutup dari sebuah teks prosedur ini ya. Lalu ada contoh lagi, menarik bukan untuk dipraktikkan? Terus yang ketiga, ayo, siapa nih yang belum pernah mencicipi nikmatnya sate kambing khas Tulungagung yang terkenal empuk dan bumbunya melimpah? Nah, ini bisa masuk di bagian pendahuluan sebuah teks prosedur. Nah, seperti itu contoh kalimat interrogatif atau disebut pula kalimat tanya. Pasti diakhiri dengan tanda tanya. Berikutnya adalah kalimat dengan batasan atau kriteria. Dalam sebuah teks prosedur pasti ada yang namanya batasan-batasan atau kriteria tertentu supaya petunjuk dan langkah-langkah
yang dijelaskan kepada pembaca itu bisa lebih jelas lagi, bisa lebih detail lagi, bisa dipahami oleh pembaca atau penonton. Nah, teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur itu harus rinci dan jelas batasan-batasannya. Nah, contoh kalimat yang tanpa batasan ya, angkat kaki kanan. Hanya seperti itu, lebih singkat. Lalu bagaimana kalimat dengan batasan? Angkat kaki kanan setinggi lutut. Jadi ada batasan-batasannya, setinggi lutut atau ada syaratnya. Lalu kalimat lagi dengan batasan, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Jadi lebih detail, lebih rinci ya daripada kalimat tanpa batasan. Nah, seperti itu contoh kalimat dengan batasan atau kriteria. Lalu kalimat yang menggunakan saran atau larangan, ya, teks prosedur itu memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, bahasa dalam teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan-larangan tertentu agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, penggunaan kata hubung yang digunakan dalam kalimat saran atau larangan ada sebaiknya hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali, jika, dan sebaiknya. Nah, kita simak bersama-sama bagaimana contoh penggunaan kalimat saran atau larangan dalam teks prosedur. Contoh kalimat dengan saran atau larangan ya, yang pertama sebaiknya gunakan santan asli, jangan kemasan. Nah, ini ada kata sebaiknya sebagai ciri dari kalimat saran atau larangan. Lalu jangan ragu ketika menggerakkan tangan ke atas. Terus hindari menyeduh kopi dengan air hangat. Air yang digunakan harus benar-benar telah mendidih. Keempat, jika tidak ada mixer di rumah, Anda bisa menggunakan blender untuk mencampur semua bahan. Itu adalah contoh kalimat dengan saran atau larangan. Kalian perhatikan, kalian pahami kata-kata yang digunakan, yang biasa digunakan dalam kalimat saran atau larangan. Sudah paham ya anak-anak? Nah, hal yang terakhir dari kaidah kebahasaan teks prosedur bagian pertama adalah penggunaan penomoran yang menunjukkan tahapan atau urutan. Nah, untuk memudahkan pembaca dalam memahami petunjuk langkah-langkah secara urut ataupun runtut, ya, ini diperlukan adanya penomoran. Entah itu bisa memakai penomoran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bisa juga memakai abjad A, B, C, D dan seterusnya. Nah, bagaimana cara penomorannya? Nah, kita simak contoh teks prosedur cara menyalakan motor matic berikut. Bagian pendahuluan dulu ya. Yang pertama, pastikan ada bagian pendahuluan atau pembukaan. Motor matic adalah salah satu jenis motor yang digunakan banyak orang karena pengendara tidak perlu menginjak pedal gear untuk menambah kecepatan, sehingga motor matic sangat mudah untuk digunakan. Berikut adalah cara menyalakan motor matic. Jadi setelah pendahuluan, jangan lupa ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini harus digunakan penomoran yang runtut, yang urut. Ini contoh memakai angka. 1. Masukkan kunci motor pada tempatnya. Jangan lupa ini kalimat perintah ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, diakhiri dengan tanda seru. Lalu 2, pastikan motor berada dalam kondisi off sebelum menyalakan motor. Ketiga, putarlah kunci ke posisi on, kemudian tekan start di bagian kanan. 4, motor sudah siap untuk dijalankan. Tanda titik. Itu adalah contoh bagaimana cara menggunakan penomoran dalam teks prosedur. Nah, demikian penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur bagian 1. Anak-anak jangan lupa untuk absen di kelas e-learning terlebih dahulu. Lalu jangan lupa pula untuk meninggalkan komentar berisi nama, nomor absen, dan kelas di kolom komentar YouTube.
Sekali lagi, kalian harus menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir ya, jangan setengah-setengah. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian dari kalian. Tetap semangat belajar untuk meningkatkan prestasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.